Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Bin Al-Falah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam keadaan bahagia. Hari ini pertemuan kedua mapel KN1 akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap tawazun dan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih sikap tawazun itu dan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke. Tawazun atau saling menimbang artinya keseimbangan, memperhatikan dan memperhitungkan berbagai faktor, berusaha memadukan secara proporsional. Dalam kehidupan sehari-hari diterapkan dengan mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu apapun, kita harus melakukan yang namanya tawazun, mempertimbangkan baik buruknya, bagaimana efeknya, bagaimana efek sampingnya dan seterusnya. Kita sebelum melakukan apapun, kita harus melakukan atau mengedepankan sikap tawazun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maksud dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini maksudnya, apabila kita mendengar berita apapun, tolong jangan langsung dipercaya, tetapi kita melihat dulu baik buruknya. Maksudnya, benar apa tidak berita tersebut. Jangan-jangan berita itu bohong atau yang biasa disebut dengan hoax atau hoax. Sikap tawazun ini harus diterapkan oleh semua orang, termasuk santri atau siswa, karena kalian mayoritas atau semuanya itu santri atau anak pondok. Berarti saya contohkan untuk sikap tawazun yang harus diterapkan oleh santri. Contohnya, saat kalian memutuskan untuk mau masuk ke sebuah pesantren, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor seperti apa tujuan masuk pesantren, bagaimana kualitasnya, bagaimana kemampuan orang tua dan sebagainya. Mungkin ada beberapa dari kalian atau beberapa santri yang akan memasuki suatu pesantren itu punya tujuan tertentu. Misalkan ada yang pengen masuk pesantren itu hanya ngaji diniyah saja atau ngaji ilmu agama. Ada lagi yang mau masuk pesantren itu mau mengambil hafalan Al-Quran atau hafid ya. Itu macam-macam. Jadi memang sebelum kalian mau masuk ke sebuah pesantren, kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian. Atau mau diniyah aja, atau mau menjadi hafid atau hafalan Al-Quran dan seterusnya. Itu harus dipikirkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba masuk pesantren aja, kan nanti kalian ya tetap bisa sih, maksudnya ngambil segi positifnya dari suatu pesantren, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian sudah tahu tujuan utamanya akan lebih baik. Enggak, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa pokoknya mlebu mondok lah, mbuh engko piye-piye. Ya enggak seperti itu juga. Jadi memang harus kalian tahulah minimal, saya tuh pengen masuk pesantren yang seperti ini loh, yang ada ngajinya ini atau yang ada hafalan Al-Qur'annya dan seterusnya. Oke. Lanjut ke sikap amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah akan kejelekan. Sikap ini harus menjadi sikap keseharian warga NU, baik organisasi maupun pribadi. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari dengan tawasud i'tidal, tasamuh dan tawazun. Untuk tawasud i'tidal dan tasamuh ini sudah dibahas di materi pertemuan yang pertama di semester 2. Nanti bisa dibaca di materi yang sudah saya share kemarin. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi maksud dari surat An-Nahl ayat 125 ini maksudnya gini. Jadi apabila ada seseorang yang mengajak kalian untuk melakukan atau hal-hal untuk mengarah ke hal-hal yang negatif, tolong ditolak dengan tegas. Jadi jangan karena misal yang ngajak temannya gitu ya, kalian mesti nggak enak kalau nggak mau, misalnya mau diajak bolos sekolah misalnya, ayo bolos lah, ayo kita ke kantin atau gimana, karena kalian terlalu tanda kutip nggak enakan sama teman karena satu geng atau gimana ya. Jadi kalian ikut itu, jangan berteman boleh, bersahabat boleh, buat satu geng boleh, asalkan buat pertemanan atau circle pertemanan yang memang bagus, yang mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif ya. Jadi kalau kalian memang ada teman satu geng pun, kalau mengajak kalian ke hal-hal yang negatif, tolong ditolak dengan tegas. Seperti kalau pas di pondok, kalau memang waktunya ngaji atau waktunya sholat berjamaah, tolong dilakukan dengan baik. Jangan ikuti teman-teman yang gini istilahnya, gak usah sholat lah, jangan sholat, nanti bisa sholat sendiri, kita ke kantin aja, jangan seperti itu. Atau kalau pas waktunya ngaji misalnya, kalau waktunya ngaji ya ngaji, jangan ikut teman yang karena udah teman deket atau gimana sih, maksudnya teman sudah setiap hari kumpul, kalau mau nolak nggak enak, maksudnya teman kalian si A ngajak yuk ke kantin aja, nggak usah ngaji, jangan gitu. Karena kalian nggak enak akhirnya ikut, jadi nggak ngaji, itu kan mengarahkan kalian ke hal-hal yang negatif, itu yang tidak baik. Berteman boleh, buat perkumpulan atau istilahnya geng boleh, asalkan pertemanan kalian itu mengarahkan ke hal-hal yang positif, bukan ke hal-hal yang negatif. Jadi circle pertemanan itu juga sangat berpengaruh ke dalam hidup kalian. Contoh perilaku amar ma'ruf nahi mungkar untuk pelajar atau siswa ataupun santri di pondok. Contoh yang pertama, mengajak teman-temannya untuk berhenti bermain dan segera sholat saat waktunya sholatnya. Jadi kalian harus melaksanakan sikap amar ma'ruf nahi mungkar ini. Contohnya kalau waktunya sholat ya kalian ngajak temannya sholat, yuk sholat. Nah, apalagi kalian punya satu pertemanan gitu ya, satu gerombol, satu geng atau apalah istilahnya. Kalian tahu kalau ini udah waktunya sholat berjamaah di masjid, di pondok misalnya, ya udah ayo kita sholat bareng-bareng nanti. Maksudnya misalnya untuk nyantainya udah kita sholat dulu, nanti dilanjut lagi gitu, ada seterusnya. Selanjutnya, menasihati teman-teman yang lain agar tidak menyontek saat ujian. Ini juga sangat penting. Kalau memang waktunya ujian, jangan sekali-kali menyontek. Saya pribadi, pengalaman saya sudah menjadi guru, walaupun masih sedikit ya. Saya lebih suka dengan siswa yang saat ujian memiliki nilai yang kurang bagus tetapi hasil pekerjaannya sendiri, daripada ada siswa dengan nilai ujian tinggi tetapi hasil menyontek. Itu kan tidak tidak ada nilai kebanggaan tersendiri bagi kalian. Kalian nyontek dapat 100, ya wis biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang wah gitu. Beda lagi kalau kalian dapat nilai 80 atau 70 lah minimal, tapi hasil pekerjaan kalian sendiri, kalian akan merasa lebih wow gitu kan, lebih bangga gitu. Apalagi mapel yang mungkin mapel atau mata pelajaran yang mungkin sulit ya, kayak mungkin matematika, IPA dan seterusnya, itu kan memang butuh pemikiran ekstra. Tapi kalau kalian dapat nilai 70 dengan hasil pekerjaan kalian sendiri, maka itu akan lebih membuat kalian merasa bangga. Wah, aku ternyata bisa. Karena aku istilahnya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa, sudah mungkin sebelum ujian, paginya ujian, malamnya mungkin sudah sholat tahajud dan seterusnya, kan mungkin akan ada energi-energi positif yang masuk dalam diri kalian selain belajar ya. Oke, materi kali ini cukup itu. Ada kata-kata yang bagus dari beliau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar.
beliau selalu memberi kata-kata mutiara yang kayaknya nyeleneh tapi artinya dalam. Itu mungkin kalian bisa resapi dan bisa memaknai apa sih maksudnya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti setelah ini ada link tugas bisa dikerjakan ya. Terus nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung WA atau japri ke saya ataupun ke Pak Udin untuk kelas G 8G sampai 8J. Kalau 8A sampai 8F saya ngajar ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.